Baiklah, selamat pagi buat kita semua. Di video kali ini, pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan presentasi bagaimana cara untuk melakukan layanan arus asuransi prudensial menggunakan aplikasi Kode Blocks. Tetapi sebelum itu, saya akan perkenalkan terlebih dahulu eh, teman-teman yang ada dalam kelompok ini, siapa-siapa saja yang ada dalam kelompok ini, yaitu yang pertama saya sendiri, Alex Tugatorop, yang kedua ada Ihsanuddin, yang ketiga ada M. Aldi Septian, yang keempat ada Muhammad Jahran Afif, dan yang ketiga ada Muhimmatul Lulu. Saya akan menerangkan bagian yang pertama yaitu dalam membuat program asuransi prudensial. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat file header-nya terlebih dahulu. Dalam program ini ada 3 file header yang harus kita gunakan yaitu iostream, conio.h, dan windows.h. Dan dalam program ini kita harus memasukkan tipe dev struct akun dan memasukkan string dan juga in main-nya. Dan di dalam program pertama yaitu kami membuat keluaran untuk judul atau halaman pertama dari program kami, yaitu membuat seperti judul dan nama-nama dari kelompok kami. Dan pertama, kami juga membuat keluaran seperti ucapan selamat datang untuk masuk ke dalam websitenya atau dalam programnya dengan judul Prudential. Dan selanjutnya, di dalam program ini, kita harus memasukkan tipe data string dengan pas 10 dan ID 10. Dan di sini juga di dalam program ini kita juga harus memasukkan string berupa nama, nomor, alamat, dan lain-lainnya yang akan diisi di dalam program nanti. Di dalam program ini selanjutnya kita memasukkan char dengan login dan halaman utama. Selanjutnya kita membuat keluaran dengan cout ucapan selamat datang di dalam perusahaan asuransi prudensial dengan halaman pertama yaitu membuat keluaran apakah Anda sudah memiliki akun untuk membuat program login dari uh, orang yang ingin masuk ke dalam program. Selanjutnya uh, membuat keluaran untuk login ke program dengan memasukkan silakan login sesuai dengan prosedur di bawah ini. Dan di dalam untuk membuat program login di dalam program ini kita dibuat program else jika ID atau password yang dibuat itu salah dan akan langsung masuk ke program untuk membuat akun baru atau mendaftar akun baru. Dan di dalam program ini selanjutnya kita akan di dalam program ini akan dibuat keluaran untuk membuat akun prudensial, yaitu dengan memasukkan nama, password, dan juga untuk konfirmasi password. Lanjut. Selanjutnya kita memasukkan Gauge dengan sistem CLS untuk memasukkan halaman utama. Dan di sini akan dibuat keluaran beberapa menu-menu utama yang ada dalam program ini seperti produk dan layanan yang ada seperti dan pembayaran premi, panduan klaim, dan info tenaga pemasaran. Dan untuk layanan pertama itu case yang pertama untuk menampilkan beberapa produk dan layanan. Di sini dibuat sistem CLS utama dengan keluaran untuk menyediakan beberapa layanan yang ada dalam program ini seperti asuransi jiwa, pendidikan, dan yang lainnya. Dan
Dibuat cout, masukkan pilihan Anda dengan SIN tipe data pilih. Selanjutnya yaitu sistem CLS utama dengan keluaran beberapa kelebihan-kelebihan yang ada dalam uh, prudensial dan langsung pergi ke Goto halaman utama. Selanjutnya kita menggunakan program if else atau else if dengan pilihan kedua untuk memberikan layanan-layanan seperti apa-apa saja kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh uh, prudensial. Selanjutnya yaitu kita memasukkan program if else yang ketiga, yaitu sama juga untuk memasukkan beberapa kelebihan dari asuransi prudensial. Dan di bawahnya ada keluaran untuk memasukkan nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, umur, dan yang lainnya untuk mengklaim asuransi. Lanjut, if else pilihan keempat, yaitu sama juga beberapa layanan yang ada dalam prudensial. Lanjut, if selanjutnya itu untuk program case yang kedua. Di dalam case yang kedua kita memasukkan in main pilihan, pilihan MB, pilihan ATAM, dan yang lainnya dengan menggunakan tipe data string untuk uh, setuju kode. Di sini juga menggunakan program keluaran dengan cout untuk memasukkan tabel premi asuransi jiwa. Dan ini adalah keluaran dari tabel premi asuransi pendidikan untuk dalam uh, batas umur dalam mendapatkan asuransi dari Prudential. Dan ini untuk tabel premi asuransi kesehatan, sama juga untuk menentukan eh, batas-batas umur untuk mendapatkan dana atau biaya dari asuransi Prudential. Dan ini tabel premi asuransi penyakit kritis, kita juga menggunakan dengan program keluaran atau cout. Dan di bawahnya ada program program cout atau keluaran dengan pembayaran dilakukan di awal bulan atau apabila jatuh tempo akan ada sanksi penambahan biaya untuk memberitahukan kepada si pengguna program dalam eh, membayar asuransi atau ya asuransinya. Dan program selanjutnya itu tabel premi asuransi syariah. Sama seperti tabel premi selanjutnya, di sini adalah beberapa batas-batasan umur untuk eh, dana yang dapat dibuat untuk eh, asuransi prudensialnya. Dan program selanjutnya itu cara untuk membayar premi dari asuransi ini. Di dalam program ini kita membuat fungsi get sistem CLS utama dan memasukkan cout
dengan pilih cara pembayaran seperti ATM, mobile banking, dan masukkan jenis pembayaran. Setelah itu, kita buat masukan dengan SIN A dan membuat program Sweet Cash menggunakan eh, untuk via pembayarannya untuk via pembayarannya seperti BCA, BNI, Mandiri, Permata, CMB Niaga, dan melakukan pembayaran melalui apa yang Anda gunakan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Ihsan. Kepada Ihsan saya persilakan. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Alek. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Alek. Di sini, jika kita dalam pembayaran menggunakan ATM, kita memiliki 5 metode pembayaran, yaitu Bank BCA, Bank BNI, dan Bank Mandiri, Bank Permata, dan Bank CIMB Niaga. Jika kita memilih menggunakan rumus if, jika kita memilih memasukkan input 01, maka kita akan dibawa ke dalam metode pembayaran ATM BCA dan memasukkan kartu ATM, PIN, lalu membayar sesuai dengan kode bayar dan jumlah pembayaran, lalu transaksi akan selesai. Lalu kita akan dilanjutkan dengan memasukkan nomor PIN. Jika kita memilihnya, maka kita akan masuk ke proses pembayaran. Lalu dalam masuk ke pembayaran, kita akan memasukkan kode bayar, lalu memasukkan nomor rekening, jumlah pembayaran, sesuai dengan yang akan disetujui. Lalu jika kita memilih tidak, maka kita akan langsung diarahkan keluar dengan memastikan bahwa kita telah mengisi dengan benar. Lalu jika kita memilih memasukkan input nomor 2, maka kita akan dapat melanjutkan seperti sebelumnya, yaitu dengan memasuki metode pembayaran Bank BNI, sama seperti sebelumnya, dengan kita akan masuk ke pembayaran, memasukkan kode bayar, lalu nomor rekening, lalu jumlah pembayaran. Jika kita setuju, maka konfirmasi pembayaran selesai dan sukses. Jika kita tidak setuju di bagian akhir kode pembayaran, nomor rekening, serta jumlah pembayaran, maka kita dimohon memasukkan data yang benar. Sama seperti halnya jika menginputkan nilai 3, maka kita akan dibawa masuk ke Bank Mandiri. Sesuai seperti sebelumnya, kita akan memasukkan hal-hal yang sama seperti Bank BCA dan BNI, lalu untuk setuju, lalu konfirmasi pembayaran dan sukses. Jika salah, dimohon masukkan data yang benar. Sama seperti halnya dengan menginputkan nilai 4, yaitu dengan metode pembayaran Bank Mandiri. Sama seperti sebelumnya. Lalu untuk pilihan kelima, yaitu dengan CIMB Niaga. Di dalam CIMB Niaga ini, kita akan sedikit berbeda, karena tidak seperti bank sebelumnya memasukkan kode pembayaran, kita hanya dilanjutkan dengan memasukkan PIN, serta biasa memakai aplikasi. Lalu jika kita setuju, maka konfirmasi pembayaran selesai. Lalu di case kedua ada menggunakan mobile banking. Dalam menggunakan mobile banking, kita ada 5 metode pembayaran, yaitu dengan BRI, Mandiri, BCA, Bank Permata, dan Bank Mega. Jika kita memasukkan pilih satu, maka kita akan masuk ke proses pembayaran. Lalu dalam metode pembayaran Bank BRI, kita akan memasukkan nomor polis, lalu memasukkan yaitu berupa berapa jumlah yang ingin dimasukkan, apakah ingin melanjutkan. Jika iya, maka kita akan melanjutkan. Jika kita menulis N, maka dimohon masukkan data yang benar. Lalu sama sepertinya dengan pembayaran BRI, lalu memasukkan PIN, lalu setuju, lalu pembayaran akan sukses sesuai dengan yang berapa sudah sebelumnya. Sama sepertinya dengan pilihan kedua, yaitu melalui Bank Mandiri, kita akan memasukkan input polis, jumlah pembayaran, oke, lalu masukkan PIN, klik send atau kirim, konfirmasi pembayaran sukses, dan akan selesai. Lalu kita akan masuk ke pilihan keempat, yaitu dengan Bank Permata. Setelah Bank Permata, ya sama saja seperti sebelumnya, yang pada 1, 2, dan 3. Dilanjutkan dengan pilihan kelima, yaitu melalui Bank Mega. Seperti sebelumnya, langkah-langkah pembayaran Bank Mega itu ada
memasukkan nomor polis atau PSAJ, input jumlah pembayaran, lalu oke. Setelah itu masukkan PIN, klik kirim. Konfirmasi pembayaran selesai dan sukses. Jika sudah mengerti langkah-langkahnya, kita akan dibawa masuk ke proses pembayaran. Sama seperti sebelumnya di langkah-langkahnya, ikuti saja dan kita akan dikonfirmasi selesai dan sukses jika sudah mengikuti seluruh langkah-langkahnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Muhi dulu. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan, yaitu langkah selanjutnya ada pilihan ke-6 tentang pembayaran melalui Bank OCBC NISP. Terdapat langkah-langkah pembayaran Bank OCBC NISP, dan nanti selanjutnya apakah Anda sudah mengerti langkah-langkah pembayaran melalui Bank Mega? Jika kita mengetik ya, setuju, maka akan masuk proses pembayaran. Selanjutnya, sama seperti yang tadi. Selanjutnya, terdapat pembayaran melalui Bank BCA. Ada pembayaran melalui Bank Mega. Dan untuk case ketiga, terdapat pendeklarasian fungsi sistem untuk mengklaim dan layanan. Terdapat 4 klaim, yaitu yang pertama klaim rumah sakit, klaim penyakit kritis, klaim meninggal, dan yang terakhir ada klaim cacat total. Yang pertama, untuk pilihan pertama, klaim rumah sakit atau rawat inap. Jika sudah melakukan pembayaran dan ingin mengajukan klaim rumah sakit, maka kita mengetik ya dengan memasukkan pilihan, dan akan ada keluaran persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu terdapat formulir dan yang lain-lain. Dan kita juga harus memasukkan nama, nomor telepon, dan nomor polis Anda. Selanjutnya, yang kedua ada klaim penyakit kritis, sama seperti tadi. Jika sudah melakukan pembayaran, maka melanjutkan dengan mengetik ya, lalu nanti terdapat keluaran persyaratan yang harus dipenuhi. Selanjutnya, yang ketiga terdapat klaim meninggal. Sama seperti sebelumnya, terdapat sudah melakukan pembayaran, lalu kita mengetik ya, dan akan muncul konvensional dan syariah. Lengkapi dengan dokumen yang terdapat pada keluaran tersebut. Dengan memasukkan nama Anda, masukkan nomor telepon, dan masukkan nomor polis Anda. Selanjutnya, go to halaman utama. Dan pilihan keempat, yaitu ada klaim cacat total, sama seperti sebelumnya. Next. Jika kita ingin mengubah tenaga pemasar, jika iya, maka masukkan pilihan, lalu login dengan string nama dan kode. Lalu terdapat keluaran masukkan jumlah data.
Selanjutnya, terdapat data daftar tebaga pemasar dan casuarence yang akan dijelaskan kepada Aldi Septian. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data daftar tembaga pemasar Bensa Surens. Pertama, ada nomor nama tenaga pemasar, kode tenaga pemasar, dan jika selesai ada ucapan terima kasih akan segera diproses. Selanjutnya, ada daftar tenaga pemasar Bensa Surens, yaitu ada nama-nama yang mendaftar di pemasar Bensa Surens. Next. Selanjutnya ada case 5, itu apakah Anda yakin untuk keluar? Jika iya, ketik Y, jika tidak, ketik N. Terus masukkan pilihan Anda. Dan ada ucapan terima kasih telah berkunjung. Selanjutnya, ada program if else exit N string exit N. Go to hal utama, ada void utama, prudensial. Next. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Agar kata jika ada hasil dari presentasi kami yang kurang memuaskan ataupun kata-kata kami yang mungkin membuat hati saudara-saudara sekalian kata-kata kami yang tidak enak di dalam hati saudara-saudara sekalian, kami minta maaf. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih banyak.